aturan dalam rumah tangga. Kita tidak boleh begini, kita tidak boleh begitu. Itu aturan orang tua. Supaya apa? Supaya kita selamat, supaya kita sehat, supaya kita bahagia. Orang tua yang tidak memberikan hukum-hukum, aturan-aturan kepada anaknya, membiarkan anaknya hidup ala anak ayam, orang tua itu tidak ada sayang, tidak ada kasih kepada anaknya. Semakin banyak aturan orang tua, semakin sayang orang tua itu terhadap anaknya. Begitulah pencipta alam semesta ini. Makanya Islam datang dengan seabrek aturan yang Anda katakan, aku pusing banyak sekali. Ada ini harus begini. Memang kayak begitu. Memang kayak begitu. Wa qulil haqqu mir rabbikum, kata Allah. Allah sudah menurunkan semua kebenaran. Silakan yang mau beriman, silakan. Yang mau kufur, silakan, kata Allah. La ikraha fiddin, tak ada paksaan. Tetapi ada konsekuensi yang harus kita terima nanti. Di kehidupan berikutnya ada. Nah, itulah yang disebut iman. Sama seperti ini kawan. Besok itu hari Senin. Belum terlihat. Tapi apakah Anda percaya bahwa besok benar-benar Senin? Mau tidak mau, ikhlas atau tidak, suka ataupun tidak, Anda harus digiring untuk percaya besok hari Senin. Matikah Anda malam ini, subuh ini, atau Anda tetap hidup, waktu tetap aja akan bergulir, tidak peduli dengan Anda. Begitulah kebenaran. Anda mau beriman ataupun tidak beriman, hari demi hari tetap berlangsung menuju kepada kematian. Anda mau beriman, Anda tidak beriman, tetap aja besok mati. Kalau saya, mending saya beriman. Karena hari yang Anda lalui dan hari yang Bang Sum lalui adalah hari yang sama. Karena Anda tidak beriman, oh besok bukan Senin, kalau yang tidak beriman langsung Rabu. Oh nggak mungkin. Oh besok adalah hari Kamis bagi kami yang tidak beriman. Kami yang tidak Islam ini besok itu adalah Jumat. Kalau Islam ya besok Senin. Tidak bisa kawan. Engkau melalui harimu 24 jam, Bang Suma pun melalui 24 jam. Bedanya hari-hariku penuh dengan pengabdian kepada pencipta langit dan bumi, sedangkan ente masih sibuk mencari jati diri. Saya kira begitu. Yang dikatakan iman itu adalah sesuatu yang abstrak, tapi sifatnya itu konkret. Tidak diragukan. Makanya Al-Quran mengatakan, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan beriman kepada kitab-kitab yang telah diwahyukan sebelum Nabi Muhammad, dan mereka yakin akan adanya hari akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan ke depan Anda dalam posisi orang-orang yang beruntung. Demikian sementara, silakan. Oke. Ya mungkin di sini banyak yang bertanya, yang mungkin hujatan kebencian, yang DM aku juga banyak nih dibilang oh, penipu lah, palsu lah, segala macam lah. Ya aku jelasin, aku tuh Islam, ya menjadi agnostik. Kalau nggak percaya aku tuh bisa, kalau syahadatnya aku nggak takut. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah aku jelasin aku tuh Islam. Tapi aku tuh udah lama meninggalkan Islam itu, udah lama nggak ibadah, lama karena lingkungan juga ya mungkin. Karena juga sudut pandang aku Pak yang melihat itu tadi definisi iman tadi udah aku udah paham gitu loh. Itu konkret banget ya. Nah jadi gini lah Bang Juma, ini kan kalau bicara tentang ibaratnya itu kan ada surah Al-Kafirun, bagimu agamamu, bagiku agamaku gitu loh. Daripada menurut aku ini ya, daripada berdebat melawan orang Kristen yang saling keras gitu loh, nggak akan pernah ketemu titiknya gitu loh. Apakah lebih baik kita tuh sebagai Islam itu memerangi orang Islam yang keliru gitu loh, dengan tokoh-tokoh yang banyak pengikutnya, dia tuh mengajarkan hal yang salah, termasuk yang sekarang banyak lagi viral gitu loh, Gus-Gus dan Habib-Habib gitu loh, tapi kok agak gak sesuai dengan akidah gitu loh, kok agak melenceng gitu loh, dan kayaknya itu diformalitaskan aja gitu loh. Kenapa nggak ada di situ ibaratnya tuh sanksi lah dari yang Islam ini benar, itu kan salah gitu loh. Apa kenapa dibiarin aja daripada mungkin berdebat dengan orang Kristen? Itu sudut pandang Bang Juma itu gimana gitu loh, menanggapi hal tersebut? Apakah itu ada batasannya juga gitu loh, biarinlah mereka lah, itu urusan mereka sama Tuhan, sama dosa gitu loh. Apakah itu kan sesuatu yang keliru atau menyesatkan gitu loh dari dalam sendiri gitu loh, Islam itu sendiri gitu loh. Itu sudut pandang aku ya gitu loh. Iya, jadi gini kawan, kalau kaidah saya nih sendiri Bang Suma,
orang kafir itu menurut saya bukan hanya orang yang mengingkari Allah, mengingkari Nabi Muhammad. Menurut saya orang kafir Bang Juma, ada masih banyak yang komen bilang kok oten menyamar. Emang untuk memvalidasi Islam itu harus bagaimana sih? Tadi syahadat udah nggak usah tanggapi yang di bawah. Kamu konsentrasi sama Gurunda aja, sama Bang Juma. Oke. Iya. Jadi siapapun yang kemudian dikunci hatinya oleh Allah, meskipun KTP-nya Islam, siapapun itu. Maka ketika saudara mengatakan ya berdakwah itu ya cukup internal Islam saja, kalau perlu biarkan orang Kristen kemudian dengan keadaannya, itu juga betul, tapi itu juga salah. Maksudnya gimana? Ketika kemudian kita berbicara tentang kebenaran, maka aspeknya harus kita pahami, kebenaran itu hanya di Islam, sedangkan di luar Islam itu bukan kebenaran tetapi pembenaran. Nah sekarang yang hanya pembenaran ini, apakah mereka tetap menganut ajaran mereka tanpa harus mempengaruhi orang luar untuk masuk menjadi pengikutnya? Tidak. Mereka ini seperti multi level marketing. Artinya apa? Mereka harus mencari member baru. Member baru ini harus mereka cari, mereka rekrut, mereka cari dari luar agama mereka, kemudian mereka murtadkan masuk ke dalam agama mereka. Nah, bagaimana pandangan Islam? Harus dibentengi akidah umat Islam ini dari ajakan menjadi non-Islam. Itu satu. Kedua, saya katakan tadi, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka, anzartahum, engkau wahai Nabiku Muhammad memberi peringatan kepada mereka, lam tunzirhum la yu'minun, atau tidak engkau berikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Ini kepada orang-orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Jadi ketika ada orang kemudian mengatasnamakan dirinya Islam, tapi dia hanya seperti burung beo. Anda lihat burung beo itu kalau kita datang ke rumah tuannya, assalamualaikum, majikan lebih belakangan menjawab, dia lebih dulu mengatakan waalaikumsalam. Atau kita lewat dia teriak assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Hampir setiap hari itu yang dilisankan, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar. Kalau di Arab justru bahasa Arab ayamnya, kaifa haluk akhi. Nah, itu dia hebatnya tuh. Itu burung beo mampu mengucapkan, tapi bukan di kepala, bukan di hati. Begitu dia mati, bukan dia mengucapkan la ilaha illallah atau assalamualaikum pamit, yang enggak. Dia keok, hanya keok dia ketika dia mati. Burung beo ketika mati enggak membawa syahadat, padahal dia mampu bersyahadat, mampu kemudian beri salam. Begitu mati keok aja dia, keok, udah mati. Itulah burung beo. Nah seperti itu juga orang yang mengaku dirinya Islam, tiba waktu sholat tidak sholat, tiba waktu puasa tidak puasa. Berarti cuman casingnya aja yang Islam, tetapi di dalamnya tidak Islam. Itu jatuhnya kepada munafik. Makanya syarat Islam itu syahadatain, mempersaksikan. Bagaimana ceritanya kalau kita mempersaksikan Tuhan, tiada Tuhan selain Allah? Apa keinginan Allah? Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakan engkau manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ketika engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain aku, ayo buktikan kesaksianmu, karena aku menginginkan engkau hanya beribadah kepadaku saja. Mampu ndak kesaksianmu itu kau buktikan? Kalau tidak, berarti engkau adalah pendusta, engkau adalah pembohong. Mulutmu berbicara ayat suci Al-Quran, mulutmu menasehati sok pintar, sok tahu, tetapi biniknya orang kamu ganggu. Tiap hari kamu apa itu namanya, video-video kayak begitu. Apa artinya mulutmu berasap dengan ayat suci Quran? Apa artinya? Itu jauh lebih rendah derajatnya daripada orang kafir. Kalau orang kafir dia ingkar kepada Allah, tetapi ada orang yang mengaku dirinya Islam,
tetapi justru kemudian jauh lebih kufur daripada orang-orang kafir itu sendiri. Ini yang bahaya. Orang munafik seperti itu yang bahaya. Bertopengkan pakaian, wah casingnya hebat, kacamata hitam, pakai kopiah, baju koko, berceramah di TikTok, pakai kemudian apa itu PKPK, dapat koin, mulut berbusa pakai ayat, tetapi dibawa juga berbusa. Mana ceritanya orang kayak begini? Maka saya katakan bahwasanya bukan hanya mereka yang ingkar terhadap Allah, bukan hanya mereka yang kemudian ingkar terhadap Nabi Muhammad. Ada orang yang membungkus dirinya dengan Islam, tetapi perilaku mereka kemudian seperti orang yang berjalan pada malam hari, nanti lurus jalannya ketika ada kilat. Ketika kilat tidak menyambar, yang ada hanya kegelapan, kakinya entah kemana-mana perginya, tangannya ikut pun meraba-raba kemana-mana. Itu yang bahaya tuh. Jadi tidak bisa kemudian Islam itu melihat orang, nggak bisa. Islam itu melihatnya kepada Quran, Islam itu melihatnya kepada Rasulullah. Rasulullah sebagai patron, Rasulullah sebagai filter. Jadi kalau ada orang yang mengaku Islam, perilakunya tidak benar, jangan diikutin. Itu berarti dia meninggalkan kaidah. Jangan diikuti, jangan lihat casingnya. Sama seperti Bang Suma. Jangan Anda lihat bahwa Bang Suma itu pakaiannya bukan seperti ustadz, bukan seperti, tapi minimal saya pribadi mampu menjaga kemudian diri saya dari kemaksiatan. Minimal itu dulu. Tidak pernah mengganggu anak gadisnya orang, tidak pernah mengganggu hartanya orang. Minimal itu dulu. Dibandingkan ada orang yang berpakaian ustadz, kemana-mana pakai baret merah, tetapi tugasnya, kerjanya hanya menggosip, menggibah, mencari-cari kesalahan. Itu jauh lebih bahaya daripada orang kafir. Nah sekarang saudara, ketika Anda mengatakan adalah lebih baik Anda berdakwah kepada Islam, ada ulama, ada ustadz, ada para dai, ada mubalik, mereka bertugas kemudian untuk menggembleng umat supaya mereka kemudian tekun di dalam menjalankan syariat Islam. Sementara kalau macam Bang Suma, apologet Islam Indonesia, berdiri paling barisan terdepan untuk menghalau umat Islam jangan keluar dari Islam, untuk menghalau kemudian orang luar jangan menarik orang Islam untuk keluar. Jadi kalau apologet Islam Indonesia berdiri bersama dengan para ulama, para ustadz, ulamanya menghadap ke umat, para apologet Islam menghadap kepada orang-orang kafir. Jadi kami saling membelakangi, ulamanya menghadap ke umat, kami menghadap ke orang-orang kafir. Dari saling membantu satu sama lain. Itulah dakwah yang dikatakan dalam Al-Quran, bahwa Allah mencintai kemudian orang yang berbaris dalam perang. Di dalam Al-Quran surah As-Saff, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian bahwasanya Allah cinta, Allah ridha kepada orang-orang yang berjuang. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam satu barisan, seakan-akan mereka satu bangunan yang tersusun kokoh. Ini yang dicintai oleh Allah. Ulama kemudian meluruskan paham-paham para umat generasi Islam, sementara apologet Islam kemudian berbaris di belakangnya menghadap kepada musuh yang senantiasa kemudian merongrong akidah, mengambil semua tindakan-tindakan untuk pendangkalan akidah umat Islam. Jadi tidak bisa dilarang kawan, karena perintah Allah seperti itu. Saya kira begitu dari saya. Sekian. Terima kasih ya, Bang Juma. Masya Allah, Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Baik, silakan prajurit. Gimana atas jawaban Gurunda? Silakan. Iya. Kebangetan kalau nggak paham. Masih mendalaminya gitu loh. Aku masih memahaminya gitu loh. Nah, yang dimaksud dengan tadi iman tadi itu ya nggak bisa kita tolak ukur kita orang lain gitu loh. Ya, harus diri sendiri gitu loh. Karena kalau tolak ukur kita orang lain takutnya bisa jadi keliru gitu loh, atau malah timbullah pelaku-pelaku yang tidak senonoh dari diri kita sendiri, karena harus dari diri sendiri gitu loh. Jadi di Islam itu kan hanya syaratnya kan pertama masuk Islam itu kan ibarat kata orang Islam kepada orang Kristen kan itu syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau bicara analogika manusia kan itu kan artinya aku bersaksi dari Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah gitu loh. Itu kan makna saksi itu kan kita kan nggak hidup. Kalau bicara tentang logika kita kan itu kan saksi palsu atau gimana, itu maksudnya gimana itu loh untuk menjabarkan hal tersebut, Bang Juma? Iya.
Jadi kan ibaratnya maaf dulu aku tambah lagi ya. Itu kan nggak berarti itu bukan syarat utama, tapi kan tidak menjadi sah gitu loh. Untuk Islam itu harus dengan perbuatan juga gitu loh, dengan ibadah, dengan segala macam. Tapi faktanya sekarang kan mayoritas yang aku amati, yang aku observasi, aku analisa dari teman lingkungan aku dulu nih, circle aku aja yang Islam semuanya, tapi yang nggak menjadi Islam itu sendiri, hanya sebagai KTP tadi seperti Bang Juma singgung tadi gitu loh. Nah berarti memang itu kan mereka yang penting syahadat aja udah gitu loh, ibaratnya gitu. Sedangkan aku maknai lagi, makna syahadat itu kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud bersaksi itu di analogika kita sebagai manusia nggak hidup di zaman itu, nggak melihat apakah kita akan kayak dipaksa gitu loh untuk bersaksi. Apakah itu saksi palsu? Kalau kita bawa ke hukum emang nggak rasional gitu loh. Tapi kan nggak sah gitu loh. Itu maknanya, maksud kata itu penjabarannya, analogika dari nalar Bang Juma itu bagaimana supaya aku bisa paham. Izin masuk Bang. Iya, silakan Dinda, silakan. Eh, Silakan. Orang yang mengkritik istilah syahadat, saya kira dia kurang belajar bahasa Indonesia. Kenapa? Karena begini Mas, memang ya rata-rata orang yang keluar dari Islam itu rata-rata kurangnya ilmu. Saya tidak menjustifikasi siapapun, semuanya orang yang keluar dari Islam, dia tidak pernah belajar Islam secara kafah, secara sempurna, dan dia tidak mempelajari Islam secara mendalam, makanya keluar. Dia tidak tahu bahwa betapa hebatnya Islam, andaikan dibandingkan dengan yang lain itu gak ada apa-apanya. Contoh kecil saja, pertanyaan Anda ketika mengatakan saya bersaksi, tapi kan saya tidak menyaksikan. Bedakan Mas, kata bersaksi dengan menyaksikan. Kalau menyaksikan, sinonimnya itu melihat. Sampai buka di KBBI. Pelajaran bahasa Indonesia itu yang paling rendah itu. Kalau bersaksi, sinonimnya itu bukan melihat, tapi meyakini. Makanya betul kata Bang Zuma tadi. Iman itu, derajat iman tertinggi ketika kita meyakini sesuatu yang belum pernah kita lihat. Tapi kita bisa merasakannya kayak rasa manis tadi. Bersaksi itu sinonimnya meyakini. Lihat saja di dalam buku-buku bahasa Indonesia. Kan hal remeh seperti itu dipermasalahkan gitu loh. Hanya karena kekurangan ilmu bahasa Indonesia. Apalagi kekurangan ilmu agama. Bayangkan, makanya salah pengajian lebih bahaya daripada salah pergaulan. Saya ulangi ya. Salah pengajian itu lebih berbahaya daripada salah pergaulan. Orang yang salah belajar akan membuat sebuah doktrin yang tidak benar di dalam dirinya sendiri. Tapi orang yang salah bergaul, dia hanya mentok kepada akhlak dan maksiat-maksiat yang berkaitan dengan badan. Tapi ketika doktrin itu salah belajar, lah ini yang bahaya Mas. Hanya gara-gara kata-kata bersaksi saja bisa gagal paham loh, bisa ragu. Padahal itu hanya sekelas bahasa Indonesia. Apalagi ketika Rasulullah mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, gak usah kamu berpikir tentang Allah, gak akan sampai. Makanya Rasulullah menekankan kita untuk berpikir ciptaannya saja. Dengan ciptaannya saja kita tidak akan mampu, saudara. Bagaimana kemudian perbedaan antara malam jam 8 dengan malam jam 10? Apakah bisa kita membedakan tingkat kegelapan antara malam jam 9 dan malam jam 10? Kan gak bisa. Padahal itu berbeda dalam segi sains. Memikirkan makhluknya saja kita gak mampu, apalagi sang penciptanya. Lanjut Bang Zuma. Oke, itu di luar kapasitas kita ya, berarti ya. Sebelum Gurunda mungkin aku sedikit boleh masuk. Ya, sedikit izin ya para guru semua. Karena tadi sempat menyinggung kenapa umat Islam. Sebenarnya tadi sudah Gurunda jelaskan juga. Kenapa kalian malah ke diskusi lintas agama dan sebagainya kan gitu. Tadi Gurunda sudah menjelaskan lebih detail. Sebenarnya itu gimana Bang, itu tanggapan Abang, sudut pandang Abang itu? saya punya sudut pandang gitu loh, atau dikasih sanksi atau teguran gitu loh. Atau jangan dibiarkan gitu loh, itu kan merusak sendiri Islam itu dari dalam gitu loh. Salah ente. Nah gini, ketika kita melihat negara saja, negara kita itu ada yang namanya TNI, ada yang namanya polisi, ada yang namanya Satpol PP dan seterusnya. Mereka
memiliki tugas dan fungsi masing-masing untuk menjaga stabilitas negara dan rakyat negara Indonesia. Ada tugas TNI di mana sebagai benteng negara dari luar. Ada tugas polisi yang menertibkan di dalam, dan seterusnya Satpol PP. Negara saja seperti itu. Nah, kita ketika membahas tentang agama, tentu sama, ada benteng dari luar yang berusaha memurtadkan umat Islam, ada yang memanage umat orang-orang yang beriman di dalamnya, para ulama, para dai yang berdakwah di internal mengajarkan ilmu fikih, kaidah fikih dan seterusnya. Ada semua. Kita hadir sebagai benteng umat Islam, akidah dari bahaya pemurtadan. Semua punya tugas masing-masing. Contoh, mohon maaf, bahayanya seperti ente tadi yang mengaku sebagai muslim awal KTP-nya. Tapi Anda bahayanya sudah berani mengatakan tadi mengoreksi dan sebagainya. Sementara Anda tidak mempelajari lebih dalam apa itu iman. Iman aja Anda belum tahu gitu. Aku tuh nggak mengoreksi gitu loh. Kalau koreksi kalau salah gitu loh, itu sudut pandang aku, personality aku gitu loh. Ya ini lagi aku koreksi, makanya koreksi kalau aku salah, ya inilah aku koreksi. Aku nggak berdebat, aku hanya mencari pemahaman aja melalui tokoh ahlinya di sini gitu loh. Ya itulah maksudnya ya. Kalau negara saja biar stabilitasnya terjaga, biar negara Indonesia tetap tertib, tetap aman damai, perlu menghadirkan bagaimana tentara, TNI, bagaimana menghadirkan polisi dan seterusnya. Oke? Dan seperti itu. Begitu juga kita dalam agama, keyakinan Islam harus ada bentengnya dari luar sehingga tidak menggerogoti umat Islam. Ada yang membentengi akidah di dalam para ulama dan seterusnya. Disinilah ada yang namanya diskusi lintas agama para apologet Islam gitu, terutama panglima kami. Saya rasa Anda sudah paham ya. Tidak perlu kita bahas lebih jauh lagi. Berkaitan dengan tadi bersaksi juga nggak perlu jauh-jauh ke dalam kaidah bahasa Arabnya. Cari aja di KBBI. Ada beberapa makna dari kata bersaksi. Menyatakan, mengakui dengan sungguh-sungguh. Itu salah satu dari makna bersaksi. Itu yang ada di KBBI. Sebelum kita ke kalimat aslinya. Kalimat syahadah. Kalimat kata syahadah. Tasdikul kolbi, wa qawlu bilisan, wa amalu bil arkan. Nanti lebih jauh lagi. Nah, yang bahasa Indonesia aja dulu pelajari. Baru nanti kita ke bahasa Arabnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf memenggal waktunya Bunda. Iya, silakan Bang Prajurit ya. Saya rasa sudah paham ya. Ini Bang Goldian ini bisa monitor Bang Goldian. Coba tanya itu dari mana itu? Monitor kenapa, Akhi? Iya. Oh, Islam ya. Siap. Afwan Bang, afwan. Yang jelas Bang dulu, Prajurit. yang jelas dulu. Bang Prajurit. Iya, ya. Ya, jadi gimana? Sudah paham ya? Dari penjelasannya dari Gurunda, Ustadz Wafi, begitupun juga dengan Ustadz Alif. Udah paham ya? Apa yang tadi abang tanyakan ya? Iya, tahu, paham. Oke, ya. Jadi itu sudah tujuannya abangku. Ya, jadi ada lagi yang mau ditanyakan? Bang Julkipi, Gimana, itu Bang? ada musik di belakang. Nanti kena kopi. Oh, siap. Iya. Aku sambil mendengarkan juga sambil baca komen, melihat gitu loh sudut pandang dari yang ikut di sini gitu loh. Itu kan kayak banyak yang menghujat seakan mereka lebih paham atau kayak sok suci apa gimana gitu loh. Aku kan di sini aku jelasin lagi, aku tuh belajar. Jadi kita tuh jangan terlalu merasa pintar gitu. Enggak, aku tuh hanya memahami. Udah, Anda bertanya aja lagi ke Gurunda, bertanya lagi. Jangan diragukan yang di bawah. Iya, jadi kan itu Fokus kan narasumber. kan Islam itu sendiri gitu loh. Kok begitu banget kayak ujaran kebencian. Udah, kamu nggak usah terus menjas Islam. Udah bertanya, diskusi aja sama yang di atas. Kalau hakikat Allah Subhanahu wa taala Kalau di mata Anda Islam salah, ya udah, kenapa harus dipermasalahkan? aku nggak salah nih mataku, Bang, aku nggak salah gitu loh. Ya udah, Anda diskusi aja. Fokus narasumber di atas Allah Subhanahu wa bisa. taala hidup manusia itu bagaimana itu menurut Abang gitu, Bang Juma? Gimana? Boleh diulang? Ya hakikat Allah Subhanahu wa taala itu gitu loh. Apa itu hakikat Allah Subhanahu wa taala itu di hidup manusia itu gitu. Hakikat Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia. Bukan untuk manusia itu sendiri gitu loh, hakikatnya gitu loh. Di dalam manusia gitu loh. Ya tadi kan saya sudah menjelaskan. Bahwa
manusia bisa sampai kepada Allah, bisa mengetahui Allah itu ada, dengan Allah kemudian memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya dari segenap penjuru dan pada diri manusia sendiri. Jadi pencipta langit dan bumi, pencipta kita itu bisa kita rasakan ada. Karena apa? Coba Anda lihat pesawat. Ketika kemudian pesawat itu terbang, beroperasional pesawat itu, maka pesawat itu butuh pilot yang mengatur ritme, mengatur segala sesuatunya agar supaya pesawat itu tidak terjadi padanya musibah, kehancuran, kejatuhan dan seterusnya. Alam semesta ini pun membutuhkan kemudian itu, membutuhkan satu kekuatan yang menjadi penopang keteraturan alam semesta ini. Pesawat kecil aja itu butuh kekuatan dari seseorang untuk mengoperasionalkan pesawat tersebut agar bisa berjalan dengan baik. Alam semesta ini penuh dengan galaksi-galaksi. Kalau tidak ada yang mengaturnya, tidak ada yang menyusun semuanya, tidak ada yang menjaganya, maka antar planet akan tabrak-tabrakan satu sama yang lain. Anda kemudian melihat nelayan. Sudah berapa ratus tahun, ribu tahun nelayan itu ada, menggerus apa yang menjadi isi laut. Ikan diambilnya ke daratan setiap hari. Berapa banyak kemudian pasar ikan yang kemudian menjual ikan yang diambil dari laut. Ada habis ikannya? Enggak. Kemudian Anda lihat padi, sawah, setiap saat dipanen. Habis? Enggak, tumbuh lagi besok. Buah-buahan, habis muncul lagi, habis muncul lagi. Siapa yang mengatur itu semua? Siapa yang mengadakan itu semua? Itulah yang disebut dalam Islam Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi yang mengatur itu semua. Jadi hakikat Tuhan itu jelas maha kuasa. Kenapa? Tidak mungkin yang mencakupi dan mengatur alam semesta ini adalah sesuatu yang punya keterbatasan. Itu mustahil. Itu mustahil kali. Dan bukan hanya dimensi itu aja, termasuk pada diri kita. Tubuh kita butuh nutrisi, tubuh kita butuh air, tubuh kita ini bla bla dan seterusnya. Siapa yang mengatur itu semua? Ritmenya yang mengatur itu semua siapa? Alam semesta ini dijaga oleh Allah pencipta langit dan bumi. Jadi benar yang dikatakan oleh Gus Wafi tadi, bahwa Tuhan itu kemudian tidak bisa kita terawang seperti apa wujudnya. Tidak bisa. Cukup dengan melihat alam semesta ini. Makanya dikatakan sanurihim ayatina. Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keberadaan, kebesaranku di segenap penjuru. Bagi orang berpikir, orang menggunakan akal, begitu melihat alam semesta ini, bagaimana kemudian terjadinya siang dan malam, bagaimana hujan turun ke bumi, bukan berupa air mancur, tapi dia berupa rintik-rintik, butiran-butiran yang terpisah-pisah. Yang mengatur itu siapa? Apa di atas ada cetakan cendol? Tidak ada juga. Yang mengatur itu siapa? Ya itulah pencipta langit dan bumi yang orang Islam sebut Sang Khalik, yang menciptakan kita untuk kita beribadah kepadanya, berserah diri kepadanya. Sesederhana itu saudara. Di Islam itu cukup menyadari, mempersaksikan, teguh dalam pendirian. Tuhan itu ada, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha suci, maha mengatur alam semesta. Tidak perlu kita lihat, cukup kita mengatakan Allahu Akbar. Wahai engkau yang maha besar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Dikau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu tidak perlu kemudian kita harus ini kita buat seperti ini bentuknya Tuhan kita, habis itu kita sujud ibadah. Enggak.
Karena Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha mendengar, Tuhan itu maha melihat. Apa yang kita lakukan dilihat oleh Tuhan, maka kita cukup menyembahnya, tidak perlu mencari wujudnya. Jadi hakikat Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Tidak serupa dengan apapun. Tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan alam ini. Enggak. Itu hakikat Allah. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Sehingga tidak bisa kita gambarkan. Kalau kita gambarkan seperti garis-garis keliling-keliling misalnya, maka dia seperti benang kusut. Enggak, Tuhan tidak seperti itu. Jadi kita cukup beribadah, menyembah kepada pencipta langit dan bumi, tanpa kemudian membentuk karikatur tentang dirinya. Karena tak ada sesuatu pun yang serupa dengan pencipta langit dan bumi itu. Seperti itu kawan. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Silakan. Jadi begini Mas, kalau nanti Tuhan itu terlihat, pasti terbatas gitu loh. Coba kita pikirkan ya, andaikan Tuhan itu terlihat, Allah sudah menyatakan bahwa dia tidak sama seperti ciptaannya. Dia sang pencipta dan pasti tidak sama seperti ciptaannya. Itu sudah Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Kalau kita bisa melihat Tuhan, ya bisa terlihat nih, berarti terbatas. Karena pasti ada bentuknya, pasti ada di dalam ruangan, pasti akan ada batasnya. Begitu. Sehingga ketika Allah sudah mengatakan aku tak sama seperti makhluk, makanya para ulama mengatakan kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas di hati kamu, Allah nggak seperti itu. Nggak usah jauh-jauh ke alam ya. Dari semua nabi yang mukjizatnya abadi sampai sekarang, hanya Nabi Muhammad. Gak ada nabi yang mukjizatnya abadi kecuali hanya Nabi Muhammad. Apa mukjizat Nabi Muhammad yang abadi sampai detik ini? Al-Quran. Ketika Al-Quran mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, Al-Quran ini isinya tidak akan pernah ada keraguan dan menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Lalu dites sama Allah. Ayat pertama di dalam surah Al-Baqarah dikasih apa? Alif Lam Mim. Adakah pakar bahasa yang paham apa Alif Lam Mim? Nggak ada sampai detik ini. Baru kena Alif Lam Mim, umat sedunia yang pakar bahasa bingung memaknainya. Itu baru kena Alif Lam Mim. Kita belum memikirkan dunia sebesar ini dari mana wujudnya. Tidak mungkin ada benda wujud dengan dirinya sendiri. Para pakar sains pun tidak akan pernah setuju ada benda mati mewujudkan dirinya sendiri, nggak akan. Atau ada benda mati mewujudkan benda mati yang lain, ada HP melahirkan HP yang lain, tidak akan mungkin masuk akal. Para pakar sains pun tidak akan membenarkan pemikiran seperti itu. Berarti dunia ini pasti ada yang mewujudkan. Siapa yang mewujudkan? Fir'aun, nggak mampu dia. Namrud, nggak mampu. Raja siapa yang bisa menciptakan dunia sebesar seperti ini? Gak ada yang mampu. Gak ada. Bahkan NASA saja yang kemarin ngaku pernah nyampe ke bulan, ternyata mereka bohong. Nyampe ke bulan saja mereka gak mampu. Kena Alif Lam Mim saja pusing para ahli pakar sedunia. Itu menunjukkan kebenaran Allah. Bahwa apa kata Allah? Ketika Allah menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang gak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah, maka Allah contohkan satu ayat Alif Lam Mim, langsung bingung pakar dunia. Gak bisa. Baru Alif Lam Mim, baru satu ayat. Lalu bagaimana dengan Qul ya ayyuhal kafirun, kata masnya tadi ya, saya ingat itu. Iya. Apa agak sebaiknya kita itu fokus agama masing-masing? Iya, lakum dinikum waliyadin. Itu gimana tuh? Ya. Jadi begini Mas. Saya katakan Al-Qur'an ini berbeda dengan kitab suci yang lain. Kalau kitab suci yang lain misalnya Bible memiliki ribuan manuskrip tapi gak ketemu siapa penulisnya. Al-Quran gak begitu Mas. Satu manuskrip tapi ketemu siapa yang menulis dan kredibilitasnya bagaimana, itu lebih kita banggakan daripada ribuan manuskrip tapi gak ketemu siapa yang menulis, kredibilitasnya bagaimana. Nah, Al-Quran setiap ayat turun ada yang istilahnya itu asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Kafirun.
Apakah sebab turunnya Al-Kafirun itu ketika umat Islam fokus dengan ibadah masing-masing dengan orang kafir? Enggak. Surah Al-Kafirun turun ketika ada tawaran dari orang kafir. Apa kata orang kafir ketika itu di zaman Nabi Muhammad? Ya Muhammad, ittabi' dinana wa nusyrika fi amrina kullihi. Ta'budu alihatana sanatan wa na'budu ilahaka sanatan. Wahai Muhammad, gimana kalau begini? Kita fair-fairan saja. 1 tahun saya akan menyembah Tuhan kamu, 1 tahun kamu akan menyembah Tuhan saya. Gimana kalau begitu? Atau tawaran yang lain yang ditawari oleh Abul Walid ketika bertemu Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kalau kamu ingin menikah dengan wanita yang paling cantik, maka kami sodorkan wanita tercantik di Quraisy, akan kami nikahkan dengan kamu. Yang penting kamu gak mendakwahkan Islam. Kalau kamu ingin menjadi orang yang paling kaya, wahai Muhammad, kata Abul Walid, maka separuh dari harta kami akan kami serahkan kepada kamu. Yang penting kamu gak dakwah tentang Allah itu. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Apakah beliau menarik semuanya? Beliau mau kepada tawaran tersebut? Oh tidak. Ternyata Nabi Muhammad mengatakan bahwa saya diutus ini bukan untuk menjadi orang yang paling kaya, bukan untuk menjadi raja, bukan untuk menikahi seorang perempuan, tetapi aku untuk meneruskan musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wal Injil. Meneruskan, membenarkan ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh para nabi terdahulu, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Makanya Nabi Muhammad mengatakan al-anbiya ikhwatun li'allat wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi sejak dulu selalu mendakwahkan hanya Allah Tuhannya, gak ada yang lain. Kalau kita mengatakan mustahil ada rumah yang menjadikan dirinya sendiri, gak ada tukangnya, gak ada tukang bangunannya, maka bagaimana dengan dunia yang lebih lebar seperti ini, Mas, yang lebih luas seperti ini? Itu hal yang mustahil bagi pikiran kita. Lanjut yang lain, tafadhol. Ya, ya. Baik, terima kasih Gus. Itu barusan menarik ya, ketika membahas surah Al-Kafirun, dan ini juga sering diulang-ulang oleh Panglima kami, guru kami. Coba Bang Prajurit, ketika Anda membahas tentang surah Al-Kafirun dan di akhir ayat lakum dinukum waliyadin. Oke, sekarang Rasulullah diperintahkan, kul, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Kira-kira kalau ada bunyi ayat seperti itu, siapa yang menjadi lawan bicaranya? Orang kafir bukan? Non-muslim bukan? Ya berarti kami berdiskusi dengan mereka. Dan kami akan katakan kepada mereka, untukmu keyakinanmu, untukmu agamamu, untuk kami agama kami. Jadi ayat itu berarti di situ ada diskusi dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang non-muslim. Kalau ayat itu kami jelaskan di internal muslim semua, ya mereka semua muslim kok. Udah pada tahu, memang kita satu keyakinan, memang kita menyembah Tuhan yang sama. Tapi karena ada ayat itu, justru harus sampai ayat itu kepada mereka, dan mereka harus tahu, dan mereka harus mengerti. Jadi terjadilah di situ diskusi. Oke, terima kasih. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Jadi masuk ke tema terakhir, langsung ke tema gitu loh. Jadi maksud wala tamutunna illa wa antum muslimun, Bang. Jangan berakhir dulu sebelum engkau muslim. Oke. Ya, oke. Ya mungkin soalnya aku jadi agak nge-lag nih, banyak banget yang DM gitu, mungkin jalan ini, maaf ya. Jadi tolong jangan menghakimi aku ya, maaf ya, yang mungkin ya itulah. Abang ini kayaknya agak fokus orangnya. Dari tadi kan kita berikan nasihat, dikasih ilmu oleh Bang Zuma, Ustaz Alif. Anda malah fokus ke typingan, fokus ke komentar orang. Sepertinya hidup Anda itu terlalu sibuk dengan penilaian orang, Bang. Tidak fokus. Iya, aku masih itu kelemahan aku mengakui Bang, gitu loh. Jadi aku masih tolak ukurnya sudut pandang itu untuk mempelajari diri aku gitu loh Bang. Jadi ya itu aku hilangkan itu. Aku sekarang udah close ini, aku geser typingnya. Jadi Bang Wafi, maksud Tuhan kok jajar bertiga itu analogika Bang Wafi, itu sudut pandang Bang Wafi itu bagaimana menjabarkannya secara sederhana? Kenapa? Kan orang-orang Kristen itu kan banyak yang pintar juga, nggak semuanya bodoh lah, ibaratnya begitu. Itu kan pintar, jenius juga. Kenapa mereka tuh keras dengan Tuhan yang jajar tiga gitu loh. Jadi sudut pandang Abang menanggapi hal tersebut itu bagaimana gitu loh? Gini Bang, kecerdasan orang itu tergantung kabar yang dia dapat Bang.
Jadi begini, kita adalah apa yang kita baca, Bang. Saya ulangi ya. Kita adalah apa yang kita baca, Bang. Apa yang saya baca, itulah saya. Apa yang abang baca, itulah abang. Jadi, tidak bisa dikatakan, wah orang Kristen kan pinter-pinter, cerdas-cerdas. Dalam hal apa, Bang? Dan kabar dari mana? Siapa yang mengabarkan? Di dalam Islam, Bang, sekali mengabarkan sesuatu, itu pertanggungjawabannya ketat, Bang. Contoh nih, saya mengatakan bahwa pada jam 2 pagi di hari Senin ada prajurit naik ke Komal di sini. Ke Komalnya Kian Santang. Ketika saya mengatakan seperti itu, saya harus dipertanggungjawabkan, Bang. Siapa saksinya? Kemudian, apakah kredibilitas saya termasuk orang yang jujur? Dan bagaimana saya menyaksikannya? Itu pertanyaannya panjang, Bang. Dan itu tidak terjadi kepada orang Kristen. Syarat seperti itu gak terjadi kepada orang Kristen, Bang. Sehingga ada kadang orang mengatakan begini, Bang. Di Barat sudah membuat pesawat terbang, di Indonesia masih debat masalah Tuhan. Loh, ini tidak apple to apple namanya. Agama harus bandingkan dengan agama. Di Indonesia pesantren lebih banyak, pelajaran agama lebih ketat daripada di Barat. Tapi kalau kita mau membahas dunia, maka Rasulullah mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafirin. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman. Dunia ini bukan tempat liburan, Bang. Afahasibatum annama khalaqnakum abathan, kata Allah. Apakah kamu kira kamu diciptakan cuma main-main saja? Wa antum ilaina la turja'un, dan kamu gak akan kembali kepadaku gitu? Oh enggak, dunia ini memang tempat ujian, penjara bagi kita, karena setiap amal baik yang kita lakukan, Allah menjanjikan hadiahnya nanti surga yang mala ainun ro'at, kenikmatannya tak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tak pernah terdengar oleh telinga kenikmatannya. Jadi kalau di dunia kita mau membanding-bandingkan, tidak bisa, saudara. Dan dunia ini akan menjadi surga bagi orang kafir, karena semua perbuatan mereka dibalas oleh Allah di dunia. Seperti itu. Sehingga ketika kabar misalnya ada Tuhan jejer 3. Nah, maka kita yang pertama kali harus fokus, Bang, ya. Ketika ada kata-kata Tuhan kok jejer 3, yang pertama kali Anda fokus adalah siapa yang mengabarkan Tuhan jejer 3. Oh, Bible. Di mana ayatnya? 1 Yohanes 5 nomor 7. Bagaimana status ayat itu? Sah apa tidak? Oh, ternyata palsu ayatnya. Siapa yang mengatakan? Para pakarnya yang mengatakan. Lah, kalau Al-Quran, Bang, ketika mengatakan Al-Quran misalnya, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir, bahwa Allah ini tidak sama dengan apapun dan Dia Maha melihat lagi Maha mendengar. Siapa yang mengatakan seperti itu? Al-Quran. Bagaimana cara membuktikan kebenaran ayat itu ada? Oh, kita punya sanad. Saya mengetahui ayat ini dari guru saya dari guru saya, guru saya dari guru saya, terus sampai kepada lisan pertama yang keluar yaitu Rasulullah. Dipertanggungjawabkan ketat, Bang. Sedangkan di dalam Bible adakah syarat seperti itu? Ketika ada sebuah ayat muncul, lalu siapa yang menyatakan ayat ini? Ada nggak validasinya? Nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Jadi, Abang, kalau mau beragama, kalau mau menjadi orang yang cerdas, setiap ada orang menyampaikan sebuah ajaran, maka harus pertanggungjawabkan ajaran itu dari mana. Siapa yang mengatakan ajaran itu seperti ini? Kemudian dari mana asalnya? Kredibilitas orang yang mengabarkan bagaimana? Seperti itu, Bang. Makanya Abang tidak pernah dengar kan Bible dan Sains. Abang akan selalu mendengar buku Al-Quran dan Sains. Kenapa? Apakah Al-Quran menjelaskan sains? Enggak. Apakah kita bangga ketika Al-Quran dibenarkan oleh ahli sains? Enggak, itu hal biasa. Karena Sayyidina Ali dulu pernah mengatakan, andaikan tali ontaku hilang, aku temukan di dalam Al-Quran. Biasa saja kita. Tetapi fakta yang terjadi, betapa banyak orang pakar sains membenarkan Al-Quran. Tapi tidak pernah ada judul tema buku Bible, Taurat, Mazmur, dan Sains. Enggak ada. Bukankah orang yang menciptakan sesuatu dialah yang paling paham tentang penciptaannya? Ketika saya yang punya HP, seharusnya saya yang paling paham tentang HP saya, isinya apa saja. Maka dialah sang pencipta, maka seharusnya dialah yang lebih paham apa ciptaannya dan bagaimana dia diciptakan. Hanya Quran.
yang selalu dibenarkan oleh pakar sains, tetapi tidak akan pernah kita temukan kitab suci lain. Wow, sesuai dengan ahli sains, sesuai dengan biologi, sesuai dengan fisika. Nggak ada. Tapi kalau Quran, sampai detik ini setiap abad selalu ada orang-orang cerdas yang ahli dalam sains membenarkan satu ayat Al-Quran. Sekian. Oke, terima kasih Bang Wafi. Ya, Ya. makasih banyak kalau udah puas dengan semua jawabannya. Bang Andi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lanjut. Ada lagi Bang gimana tuh. prajurit? Pada diam. Ya kalau dari sudut pandang Bang Juma atau mungkin yang lain, definisi Tuhan kok jajar itu kenapa gitu, analogika Bang gitu loh, kenapa mereka meyakinin itu gitu loh. Secara konkretnya menurut Bang Juma itu bagaimana? Itu suatu kekeliruan kah atau suatu tipu daya kah atau suatu hal yang lain gitu? Ya, silakan Gurunda. Tuhan jajar 3. Loh, Mungkin Mungkin jauh dari. Gurunda Baik. nggak monitor kali. Itu Bang. Bang Andisa. Gini loh, kalau coba Anda buka ya, kita buka misal ada Trinitas gitu kan. Itu dari pihak Kristen sendiri yang bikin gambarnya. Ini contoh kalau kita buka ya. Kita buka seperti ini. Jadi ya memang itulah keyakinan Kristen. Bentar. Walaupun misal nanti ada yang mengakui dan ada yang tidak kan gitu. Ya contoh kayak gini. Aduh, ini kabelnya nyangkut. Nah ini siapa yang bikin gambar kayak gini? Ini ada berapa? Coba. Tapi kadang memang ketika diskusi Oten sendiri yang berusaha untuk menolak. Ini banyak loh lukisan gambar-gambar kayak gini tuh. Yang gambarnya model begini, yang begini gitu. Nah ini rata-rata yang punya referensi bukan dari Muslim, dari Kristen itu sendiri. Begitu sih, ya. Makanya ditanya tuh, atau dibikin tema tuh, Tuhan kok jajar 3? Ditanya, itu ajaran siapa nanti? Masuklah ke dalam ranah diskusi. Jadi sebenarnya ya begitulah ya Bang ya. Semoga Abang memahami diskusi lintas agama, menemukan kebenaran yang hakiki yang mana kayak gitulah ya. Iya betul. Asik banget sih lagi pada bertigaan. Oke lah, saya izin tutup lagi kameranya. Enggak. Takut ada yang nggak Ustaz suka. Alif, buka lagi itu lagi duduk apa lagi joget? Nggak tahu aku. Ini pokoknya saya temuin aja. Pas begitu klik Trinitas gitu kan, adalah gambar-gambarnya tiba-tiba kayak gini. Udah. Emang kalau prajurit ini Tuhannya berapa sih? Diagnostik dia. Oh, agnostik. Kalau aku nggak ngerti loh arti agnostik. Agnostik apa sih mah prajurit? Itu Jangan lu yang jawab lah dia lah. yes. Agnostik apa sih prajurit? Gua nggak ngerti. Apa Bang? Pemahamannya anak-anak gak ada kerjaan biasanya. Arti agnostik gua nggak ngerti loh. Aku boleh jelasin tentang agnostik gitu ya. Ya boleh bang, silakan. Jadi alasan aku menjadi agnostik mungkin ada yang mau bertanya juga kenapa gitu. Ini sudut pandang personal aku yang mungkin analogika pikiran aku sendiri. Kalau itu ini hanya sudut pandang aku gitu loh. Alasan ya aku tuh tidak mampu memberikan dasar rasional yang cukup untuk membenarkan keyakinan bahwa Tuhan itu ada, atau ya keyakinan juga bahwa Tuhan itu tidak ada gitu loh. Intinya itu aku memang percaya Tuhan, tapi agama doang yang aku masih bimbang gitu loh, dilema gitu loh, agama mana yang benar gitu loh. Nah di situ terus kenapa sih aku ibaratnya menjadi agnostik lagi itu karena aku banyak mempertanyakan gitu loh ya. Mungkin saking kritisnya lah, mungkin itu aku lah sudut pandang aku. Kenapa Tuhan memerintahkan manusia menyembah kepadanya? Waktu itu kan 5 kali sholat, contohnya 5 kali sehari. Kenapa terbatas waktu tertentu dan tidak setiap saat saja? Kalau saya mau ibadah menjelang matahari terbenam kok dilarang? Ibaratnya begitu, dibilang menyembah tanduk setan dan bla bla bla. Padahal saya kan menyembah Tuhan, ibaratnya menurut saya gitu loh.
keyakinan saya gitu loh. Saya kan menyembah Yang Maha Kuasa, kok terikat posisi matahari, kenapa terkesan seperti menyembah matahari. Terus kenapa banyak juga aturan yang sangat kaku menurut aku ya Bang, yang kaku menurut aku gitu loh, seperti makan, nulis, minum dengan tangan kanan, gimana yang nggak punya Enggak, tangan. kok dari tadi didengar-dengar kau menyudutkan Islam, enggak pernah Nggak menyudutkan apa-apa, biarin Kristen. dulu. Nanti Enggak, dari tadi Bang Andi menyudutkan Islam, saya enggak kuat nahan framingnya. Ini dari tadi Kristen tadi Ini disebut saya, sama dia. habis ini, oke. Sekarang gantian ya bang ya. Abang hidup itu mau diatur atau tidak mau diatur bang? Hidup itu diatur atau mau tidak diatur? Iya. Eh, itu yang masih belum aku bisa menjabarkan Bang, masa aku Oke. tidak diatur. Anda hidup di wilayah negara Republik Indonesia tak ya bang ya? Ya. Oke. Setuju nggak kalau ada penegak hukum Iya, bagi setuju nggak diatur bang? Setuju diatur ya. Saya setuju gitu loh. Oke. Kalau tidak diatur berarti dengerin dulu bisa gantian bang. Jangan panjang-panjang kalau misalnya sebentar doang. Misalnya kalau nggak ada aturan bang bebas, Anda bisa hidup nyaman nggak? Coba dijawab. Ya enggak juga Bang itu. Enggak juga, baik. Oke. Terus kalau manusia ini menurut abang diciptakan atau tidak? Ya diciptakan sih. Diciptakan. Jadi abang setuju nggak kalau ada pencipta manusia? Ya aku itu setuju. Oke, setuju. Baik. Manusia diciptakan harus diatur oleh yang menciptakan atau manusia ini bebas saja? Ya berarti tunduk berarti ya. Nah, itulah udah dijelaskan tadi Ustaz Wafi, Bang Juma semuanya. Jadi kita ini hidup ini ada yang menciptakan kita, yang menciptakan itu yang mengatur kita. Itulah Islam, itulah namanya dinul, itulah namanya agama, penuh aturan. Begitu kira-kira. Ustaz Wafi silakan dilanjut lagi. Makasih. Mantap, mantap Bang Andi. Jadi sebenarnya ini maaf Bang ya, bukan ke kamu ya, ke yang lain. Agnostik itu sebenarnya ya anak-anak yang kurang belajar aja sebenarnya. Iya, setuju. Iya, maksudnya dia itu tidak mendapatkan pelajaran yang baik dari orang tuanya ya. Iya, betul, setuju sangat setuju. Tidak pernah diarahkan secara baik. Karena anak kecil saja Bang, ketika dia minta pisau kan tidak mungkin langsung dikasih sama orang tuanya. Kan pasti ada aturan kan. Kapan dia harus boleh pegang pisau, kapan dia boleh makan nasi. Ada aturannya gitu loh. Dan ilmu itu Bang, semakin sulit ilmunya, semakin tinggi kemuliaannya. Contoh, anak kelas 2 SD tidak mungkin belajar ilmu biologi Bang. Pasti geblek nanti otaknya, karena gak sampai. Nah, seharusnya menjadi manusia, kita harus tahu standar kita dulu. Seharusnya kita itu belajar apa dulu, harus terstruktur Bang. Jangan kemudian ilmu kita yang seperti anak TK mau mempelajari fisika kuantum yang para pakar sains pun tidak bisa menjelaskan. Ya susah Bang, gitu loh, susah. Nah sehingga tugas abang prajurit itu bukan mencari kebenaran sebenarnya. Harus tahu jati diri abang, seharusnya Anda harus belajar apa dulu. Semuanya itu penuh aturan Bang. Di rumah saja kita ada aturan. Gak boleh yang namanya itu makan di kamar mandi. Kan lucu kalau ada orang makan sarapan di kamar mandi. Itu kan aturan. Semakin banyak aturannya berarti semakin perhatian orang tua ke anak, kan begitu. Allah memperhatikan seluruh umat Islam ini dari bangun tidur sampai tidur lagi Bang. Makan harus pakai tangan kanan. Kenapa kok pakai tangan kanan? Karena iblis makannya pakai tangan kiri. Kita jangan sampai niru iblis. Makalah pakai tangan kanan. Kalau ke kamar mandi pakai kaki kiri dulu. Kenapa? Kamar mandi adalah tempat yang paling sempit. Meskipun rumahnya luas, tapi kamar mandi adalah tempat yang paling sempit. Dan di sanalah iblis berkumpul. Makanya kita mendahulukan dengan kaki kiri. Karena iblis itu identiknya dengan kiri. Kita manusia, bukan iblis, maka seharusnya berlawanan dengan tangan kanan. Aturan seperti itu hanya ada di Islam Bang. Makanya ada di Islam itu tujuan namanya muhafadzatul akli, menjaga akal. Makanya khomer diharamkan, mabuk-mabukan gak boleh, sabu-sabu gak boleh. Karena para dokter mengatakan
Orang yang minum khamr dan sabu itu merusak sel-sel otak dia. Jadi gak normal nanti otaknya. Nah, Islam tujuannya muhafadzatul akli, menjaga akal. Gak boleh kita minum seperti itu, haram. Kemudian khamr itu minumannya iblis. Kalau kita minum, iblis minum apa nanti, kan begitu. Nah, ada juga di dalam Islam itu muhafadzatun naslih, menjaga keturunan. Makanya zina diharamkan. Karena kalau berzina tidak ketemu anaknya siapa. Seperti poliandri dilarang, satu wanita punya 2 suami. Karena gak ketemu nanti ini anak dari siapa. Nah, aturan seperti itu hanya ada di Islam. Sampai segitunya Islam mengatur, sampai makan, masuk kamar mandi, sampai kalau tidur anjuran dari para ulama apa? Lampu dimatikan kalau tidur. Ternyata kesehatan menunjukkan bahwa memang kalau tidur lampu itu dianjurkan dimatikan. Itu sehat untuk badan daripada lampu itu dalam keadaan hidup. Nah, itu 1400 tahun yang lalu Islam sudah ngajari seperti itu. Kalau tidur lampunya dimatikan. Nah, berarti kan secara tidak langsung betapa banyak para pakar kedokteran, para pakar sains membenarkan apa-apa yang diatur oleh Islam. Tapi tidak pernah kan ada orang dokter, wah ini ternyata penemuan di dalam Bible Yohanes 1 ayat 1 benar secara kesehatan. Kan tidak ada. Tidak pernah kita dengar. Nah, seharusnya dari situ abang sudah mulai berpikir, siapa penciptanya? Dialah sang pemiliknya. Bagaimana dia memahami ciptaannya? Maka dialah sang penciptanya. Boleh Tuhan lain mengaku dia yang menciptakan langit dan bumi, Yesus mengaku langit ini diciptakan oleh Yesus. Boleh. Tapi siapa yang lebih paham kepada ciptaannya, maka dialah sang penciptanya. Hanya Allah yang sejauh ini dibenarkan dalam masalah kesehatan, sains, biologi, fisika, selalu merujuk ke Quran. Tidak pernah tuh ada ceritanya buku Bible dan fisika kuantum, nggak ada. Seharusnya dari situ Anda sudah mikir, kenapa 1500 tahun itu catatan terdahulu belum ada alat-alat secanggih sekarang, tapi sudah mulai banyak dibenarkan setiap abadnya. Keren bang, Islam itu bang. Kalau prajurit ini sebenarnya KTP-nya kalau boleh tanya, tertulis di apa di kolom KTP bang? Islam. Yakin? Ya yakin bang. Oh, nah keluarga? Islam semua, Islam. Islam semua. Nah, gejala awal apa Anda tidak mau keluar dari Islam? Gejala awalnya apa? Keluar sih bang, kecewa aja sih bang yang melihat aku itu sudut pandang aku lagi ya, tolak ukur aku mungkin masih orang lain gitu lah melihat kecewa kepada siapa? Ya tokoh-tokoh agama yang segala macam itu yang mungkin aku pernah ikuti segala macam ternyata melenceng segala macam gitu loh, lebih ke situ gitu loh. Tokoh agama siapa, mengajarkan apa kira-kira? Ya. Kecewa kepada tokoh agama, mengajarkan apa dia kecewanya? Ya tidak sesuai dengan menurut aku lah gitu, akhlak kira agak melenceng gitu loh bang. Kan tadi udah dijelaskan Bang Juma, memeluk Islam itu jangan lihat orangnya, tapi lihat Al-Quran dan ajaran nabinya dan hadis gitu kan, udah dikasih tahu tadi, gua dengar dari bapak. Betul. Karena setiap orang pasti punya kesalahan bang. Iya. Nah, bro mau tanya dikit aja sebelum Bang Andi dan yang lain. Menurut lo Tuhan Kristen berapa bro? Enggak tahu. Ya. Oh, ya udah. Menurut juga masih belajar Kristen gitu. Enggak paham juga, belum terlalu paham juga tentang Kristen itu sendiri. Oh, ya udah, lanjut yang lain. Tadi Ustaz Wapi udah menerangkan Banyuma Ustaz Alif itu ya bro. Itu kan kita ini manusia. Sang pencipta itu nggak pernah memberi kita aturan sepanjang manusia itu nggak sanggup. Pasti kita sanggup. Cuman faktor kemalasan kayak Anda ini, akhirnya Anda mengatakan terlalu banyak aturan. Enggak ada aturan di Islam itu wajib manjat pohon bayi yang baru lahir. Enggak ada aturan kayak gitu. Karena bayi nggak mungkin bisa manjat pohon dan seterusnya kan gitu. Tapi aturan ini diberikan kepada orang yang sudah akil balik, sudah dewasa. Boleh manjat pohon asal kamu mampu untuk cari nafkah. Ambil pohon kelapa bawa turun gitu. Jadi manusia ini diatur oleh Sang Pencipta pasti mampu bro.